Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahma, NIM P27235024074 kelas 3B. Ingin mempresentasikan materi mikrobiologi dari sterilisasi sampai ALT. Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan semua mikroorganisme termasuk bakteri, virus, fungi, dan endospora untuk mencegah infeksi dan kontaminasi pada alat dan bahan yang digunakan. Jenis sterilisasi basah, panas basah seperti autoklaf, dan sterilisasi kering, panas kering seperti menggunakan oven laboratorium. Prosedur sterilisasi dengan autoklaf menggunakan uap panas yang tekanan tinggi, umumnya sterilisasi dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Autoklaf menggunakan uap untuk membunuh mikroorganisme yang ada barang yang disterilisasikan. Sebelum disterilisasikan, alat dibungkus dengan kertas payung, lalu ditali menggunakan tali wol atau benang wol. Prosedur sterilisasi dengan oven. Hubungkan oven ke sumber listrik. Letakkan alat laboratorium yang akan disterilisasikan tidak terlalu penuh agar pemanasan merata. Tutup rapat pintu oven. Panaskan pada suhu 120-170 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah proses selesai, tunggu alat mendingin sebelum diambil untuk menghindari kontaminasi. Oven biasanya memiliki kipas untuk sirkulasi udara panas agar sterilisasi efektif. Pewarnaan gram. Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan sifat dinding selnya menjadi gram positif atau gram negatif. Jenis reagen pewarna seperti kristal violet, larutan iodin, alkohol, aktenol sebagai decolorizers, dan safranin atau fuchsine sebagai counterstain. Prosedurnya yaitu panaskan tabung reaksi di bunsen perlahan-lahan agar bakteri mati. Nah, setelah itu diambil bakterinya ke objek gelas. Objek gelas juga disterilisasikan menggunakan alkohol terlebih dahulu. Habis itu dipanas-panas dengan bunsen. Nah, bakterinya dimasukkan ke dalam situ, tetesin alkohol, etanol, pewarnaan kristal violet, larutan iodin, pencucian dengan alkohol agar pewarnaan tidak menetap di situ. Jadi merata. Pewarnaan ulang safranin, terakhir dan dikasih etanol. Setelah itu dicek menggunakan oil dan dilakukan pengecekan mikroskop. Pewarnaan gram bakteri positif yaitu S. aureus, contoh bakteri gram negatif yaitu E. coli. Isolasi bakteri. Tujuan: memisahkan jenis bakteri tertentu dari campuran mikroorganisme agar diperoleh kultur murni. Tekniknya seperti garis, stick plate, habis itu teknik pengenceran, dilution, habis itu teknik tuang, pour plate. Prosedur stick plate menggoreskan bakteri pada media agar secara bertahap agar diperoleh koloni terpisah. Dilution melakukan pengenceran sampel secara bertahap mengurangi kepadatan mikroba lalu ditanam ke media. Pour plate menuangkan campuran mikroba dengan media cair lalu didiamkan sehingga koloni tumbuh di dalam agar. ALT, angka lempeng total, bertujuan untuk menghitung jumlah total mikroorganisme aerob monofilik bakteri yang terdapat dalam per gram per mili sampel. Biasanya digunakan untuk mengetahui suatu mikrobiologi produk seperti sediaan kosmetik, makanan, dan lain-lain. Tujuannya untuk menjamin keamanan produk dari kontaminasi bakteri yang berlebih batas aman sehingga produk layak pakai atau aman bagi konsumen. Prosedur ALT. Sampel diuji dengan melakukan pengenceran serial terlebih dahulu. Kemudian sampel yang diencerkan ditanam ke media padat. Dengan media padatnya adalah PCA. Cara menghitung ALT,
sampel diuji melakukan pengenceran serial terlebih dahulu. Kemudian sampel yang sudah diencerkan ditanam. Ini udah anjir. Cara menghitung ALT biasanya digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme pada sampel, misalnya dalam uji bakteri pada makanan atau minuman. Rumus menghitung ALT adalah jumlah koloni yang tumbuh dibagi faktor pengenceran. Contoh, jika pada pengenceran 10 pangkat min 3 ditemukan rata-rata 33 koloni bakteri, maka ALT yang dihitung sebagai ALT 399 sebagai jumlah koloninya dikali faktor pengenceran 399.000, artinya terdapat 399.000 mikroorganisme per mili atau per gram sampel. Jika ada beberapa tingkatan pengenceran, perhitungan dilakukan pada pengenceran yang menghasilkan jumlah koloni ideal, biasanya antara 30 sampai 300 koloni. Dan jika perbedaan koloni pada dua pengenceran berdekatan kurang dari 2 kali lipat, maka diambil rata-ratanya. Jadi, ALT adalah cara untuk memperkirakan jumlah total mikroorganisme dalam sampel berdasarkan hasil pengenceran serta jumlah koloni yang tumbuh pada alat kawan agar bisa dianalisis. AKK, angka kapang kamir, bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah kapang kamir jamur pada suatu sampel, seperti ekstrak herbal, makanan, atau produk lain. Hal ini penting untuk menentukan kelayakan mikroorganisme produk terkait resiko kontaminasi jamur yang dapat merusak kualitas atau membahayakan kesehatan. Prosedur AKK, sampel diencerkan secara serial menggunakan larutan pengencer, misal lactose board. Kemudian sampel yang sudah diencerkan ditanam pada media khusus pertumbuhan kapang kamir, misalnya PCA, yang telah diberikan antibiotik untuk menghambat bakteri. Inkubasi biasanya dilakukan dalam kondisi di balik cawan petrinya atau dengan kondisi tertentu sesuai jenis mikroorganisme yang diuji. Selanjutnya jumlah koloni kapang kamir dihitung. Cara menghitung AKK, contoh, jika pada pengenceran 1:100 dan 1:1000 ditemukan jumlah koloni sebagai berikut. Pengenceran 1:100 koloni 132 dan 144. Pengenceran 1:1000 koloni 23 dan 18. Rumusnya pada berikut ini. Maka jumlah kapang kamir dalam sampel sekitaran 14.000 koloni per gram. Tadi jumlah koloninya kan 132 ditambah 144 ditambah 23 ditambah 18 dibagi faktor pengenceran yang maksimal pada contoh tadi ya, dikali 100 sama dengan 317 dibagi 2,2. Dapat kamir sekitar 14.000 koloni per gram. Juga aturan-aturan lain seperti batas jumlah koloni ideal 10 sampai 150. Pelaporan jika terlalu banyak koloni dan pelaporan jika koloni kurang dari 10 juga digunakan dalam interpretasi hasil AKK. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.